Salam hangat buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Frank Utoro. Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada jajaran TNI Polri agar tidak mengundang penceramah radikal. Instruksinya kita lihat dalam cuplikan video ini. Rumah juga sama. Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil. Tadi saya sampaikan makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan, dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Instruksi ini sendiri disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam acara rapat pembukaan TNI Polri. Disinilah Presiden Joko Widodo menyampaikan instruksinya agar para anggota TNI Polri beserta keluarganya tidak mengundang para penceramah yang radikal. Memang instruksinya Pak Presiden ini merupakan instruksi yang masuk akal. Sebab instruksi ini disampaikan bukan tidak melalui data. Mungkin Presiden Joko Widodo mengetahui adanya penceramah radikal ini masuk di dalam tubuh TNI Polri itu dapat dari Badan Intelijen Negara. Data inilah mungkin disampaikan ke Presiden, sehingga Presiden menyampaikan ini kepada jajaran TNI Polri agar tidak mengundang para penceramah yang radikal. Instruksi Presiden Joko Widodo ini merupakan awal dari pemberantasan radikalisme dan penceramah radikal di Indonesia. Kenapa demikian? Sebab apabila memang Presiden mengetahui adanya penceramah radikal di Indonesia, seharusnya sudah sepatutnya para penceramah ini dicegah untuk menyebarkan ceramah-ceramah yang radikal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang dianutnya.
seharusnya presiden itu langsung menginstruksikan aparat hukum untuk memproses secara hukum pula para penceramah-penceramah yang radikal ini, agar tidak semakin banyak, agar tidak semakin berlarut ceramah-ceramah radikalnya ini disampaikan kepada masyarakat, terutama di tubuh anggota TNI Polri beserta keluarganya. Segera diproses hukum atau langsung digolongkan penceramah-penceramah yang radikal, yang bagaimana agar bisa diketahui lah para masyarakat dan anggota TNI juga. Sebab apabila para anggota TNI Polri ini disusupi radikal-radikal, para penceramah radikal ini, maka hancurlah pertahanan negara ini. TNI Polri mempunyai senjata yang bisa digunakan apabila menurut pandangan mereka itu tidak sesuai setelah terkena radikalisme ini. Sehingga perlu, bila lebih pentingnya, para penceramah ini diverifikasi agar para penceramah itu tidak sembarangan memberikan ceramah-ceramahnya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Karena penceramah itu sebenarnya harusnya mendidik, menyampaikan ceramah-ceramah yang sesuai dengan kaidah agama, yang menyejukkan, yang membuat pola pikir masyarakat ataupun pendengarnya itu dapat lebih baik lagi. Itulah seharusnya disampaikan oleh penceramah. Untuk itu mari kita dukung instruksi dari Presiden Joko Widodo. Bila perlu memang Pak Presiden, para penceramah ini diproses secara hukum agar ada efek jera, agar tidak semakin larut para penceramah radikal ini menyampaikan ceramah-ceramahnya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, agar negara ini aman dari radikalisme, jauh dari radikalisme, agar negara ini tetap tentram dan aman dari para radikalisme. Sekian, terima kasih.